Mari kita satu hati di dalam doa untuk pewartaan sabda Tuhan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih untuk segala hal baik, untuk karya, untuk pemeliharaan, topangan, pertolongan, tuntunan yang terus-menerus Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur karena hari ini kami masih diberi waktu dan juga kesempatan untuk boleh bersama-sama kami akan membaca, mendengar, merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Tentu kami memohon pertolongan Roh Kudus, agar setiap kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, menghayati, mendalami, bahkan melakukan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus kiranya juga menuntun, menolong hamba-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu seturut dengan kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya.
Rejeki moal pahili, milik moal pahiri-hiri, bagja moal paala-ala. Semua itu ada takarannya. Tidak akan tertukar, tidak akan salah tempat. Semua itu ada bagiannya. Semua itu ada posisinya. Semua itu ada tempatnya. Masing-masing. Dan itu sekali lagi tidak akan tertukar kalau tidak sengaja ditukar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat ada sebuah respon yang diberikan oleh Marta dan juga Maria. Ketika Yesus datang dan hendak berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Tentu dua orang perempuan ini memberikan sambutan. Mereka menerima dengan sukacita kehadiran Tuhan Yesus. Dan mereka menerima dengan penuh keramahan, dengan dua cara yang ternyata berbeda. Yang pasti dalam tradisi Yahudi, setiap orang yang bertamu itu perlu dijamu, perlu disambut dengan lembut, perlu dibagiakeun kalau orang Sunda bilang. Dan tentu perlu diterima dengan ramah. Perlu diperlihatkan adanya sebuah sikap terbuka dan memperlihatkan sikap yang ramah. Orang Sunda punya ungkapan somea kasemah. Kunaon somea ngarah genah. Mun geus genah pasti anu jadi tamuna bisa tumaninah. Mun geus tumaninah pasti ngeunah mun aya di imah. Ketika Yesus sudah berada di rumah mereka, respon yang ditunjukkan oleh Marta bersibuk, sangat sibuk, menyiapkan segala sesuatu terkait apa yang ia hendak hidangkan, apa yang ia hendak buat, apa yang hendak ia masak. Jadi Marta mau menyambut kehadiran Yesus dengan keramahan, dan keramahan itu ditunjukkan ketika ia melakukan kesibukan dengan memasak, menyiapkan makanan, minuman untuk nanti dihidangkan bagi Yesus dan para murid. Maria berbeda. Justru Maria mendekati Yesus, membuka telinganya, hatinya, pikirannya untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus sampaikan. Sehingga Maria dengan cepat mendekati Yesus, duduk dekat kaki Yesus. Jadi mereka memberikan respon, tapi ternyata respon mereka itu berbeda. Yang satu urusan dapur, yang satu fokusnya pada apa yang Yesus hendak sampaikan, firman Tuhan. Mereka memilih bagian mereka masing-masing, mereka menyambut dengan cara mereka masing-masing. Nah,
persoalannya rupa-rupanya Marta agak kesal. Karena mungkin Marta berpikir, kok ini aku yang paling capek. Aku kerja sendiri. Aku melayani Yesus. Aku melayani para murid dengan apa yang bisa aku lakukan. Dengan masakanku, dengan minuman yang aku siapkan. Tapi kok Maria enak aja. Hanya duduk-duduk dekat Yesus dan mendengar apa yang Yesus sampaikan. Rupa-rupanya Marta merasa tidak senang dengan itu, sehingga Marta pun mendekati Yesus. Dan ia meminta Yesus untuk semacam memberikan teguran kepada Maria. Namun apa jawab Tuhan Yesus? Dan Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Ayat berikutnya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Respon Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak kemudian dia memanggil Maria lalu mengatakan, Maria apa yang kamu lakukan itu tidak memperlihatkan empatimu pada Marta yang sangat sibuk dari tadi melayani aku dan muridku. Enggak. Dan respon Yesus juga, kalau kita lihat sangat lembut kepada Marta. Ia tidak lalu memarahi Marta gitu ya. Ia kemudian tidak berkata, Marta harusnya kamu juga seperti Maria. Fokus, dengarkan sabdaku, dengarkan pengajaranku. Nantilah, gak usahlah menyiapkan yang lainnya masakan dan minuman. Tidak usahlah melayaniku. Yesus tidak mengatakan itu juga. Dan bacaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara hendak menggambarkan, hendak menunjukkan bahwa Yesus melihat dua perempuan ini, Maria dan Marta, melakukan apa yang menjadi bagian mereka, melakukan apa yang menjadi concern mereka, melakukan apa yang menjadi pilihan mereka. Dua-duanya melayani. Dua-duanya menunjukkan keramahan pada Yesus. Dua-duanya menunjukkan hal yang baik, tapi cara yang berbeda. Karena itu yang disorot oleh Yesus adalah justru kecenderungan Marta yang tidak lagi fokus pada apa yang ia lakukan, karena ia merasa aku sendiri, teu dibantuan ku Maria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini, tema khotbah minggu hari ini, kalau dalam bahasa Sunda itu sadaya aya bagian. Dalam bahasa Indonesia semua ada bagiannya. Semua itu punya perannya, punya fungsinya. Maka lakukanlah sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan perannya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan talentanya, bakatnya, kemampuannya, sesuai dengan apa yang menjadi perhatian, concern kita. Tapi kalau sudah memilih, lakukanlah dengan baik. Lakukanlah dengan cermat. Lakukanlah dengan benar. Lakukanlah sampai selesai. Terkhusus dalam konteks pelayanan. Karena itu ada 3 hal yang menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, kita diingatkan. Ulah nepi ngarasa hese capek teka pake. Geus capek, geus hese tapi teka pake. Sudah capek, gitu ya. Tapi tidak dihargai,
tidak diterima, tidak diindahkan, tidak dihormati. Ada Bapak Ibu dalam pelayanan atau dalam pekerjaan di tempat kerja Bapak Ibu merasa menjadi seseorang yang hese capek teka pakai. Ada? Atau punya pengalaman itu? Aku udah melakukan banyak hal, aku sudah bekerja keras, aku sudah memikirkan dengan cermat, aku memberikan sumbangsihku, tenaga, waktu, dana, perhatian, ide, pemikiran, gagasan. Kok nggak diterima ya? Sehingga karena kita merasa tidak diterima, hese capek teka pakai, lalu kita mau. Kalau gitu nggak usah lah melayani. Kalau gitu resign lah dari tempat kerja. Marta merasa sedikit hese capek teka pakai. Ketika ia mulai tidak fokus lagi pada pekerjaannya, pada pilihannya. Untuk memberikan keramahan menyambut Yesus dengan apa yang ia bisa lakukan. Melayani. Dengan membuat makanan atau minuman. Marta merasakan, aku capek sendiri. Sehingga ia agak protes ke Maria. Dan ia sampaikan protes itu melalui Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, hari ini yang pertama kita diingatkan. Dalam konteks dan ranah pelayanan ataupun kehidupan pekerjaan kita, bisa saja kita merasa hese capek teka pakai. Kalau cek orang Sunda mah, kalau penyakit itu sudah ada maka biasanya jadi bete, nyeri hate, hayang, neke, kuhul. Gitu. Jadi ngambek, hayang, ngabebek batur. Jadi kaduhung terus pundung beki embung. Nah karena itu kalau perasaan hese, capek, teka pakai itu muncul, maka sebenarnya kita diingatkan. Dina hese bisa salse, dina capek moal bete, asal. Kita fokus dengan apa yang menjadi bagian kita. Dengan apa yang menjadi tujuan kita. Dengan apa yang menjadi pilihan kita. Yang kedua, silih bakian pamanggih, pakutan-kutan, pagening-gening. Saya ulangi, silih bakian pamanggih, pakutan-kutan, pagening-gening. Kalau orang memaknai filosofi ini, maka ia akan menjadi orang yang setia pada tugas. Ia akan melakukan tugasnya dengan baik dan meminimalisir apa yang namanya ngagas. Seringkali kan ada orang yang suka ngagas. Tidak merasa bisa semua, tidak merasa tahu semua. Ia akan tetap punya ruang untuk berefleksi, mengevaluasi kerja dan kinerja ia. Sehingga ia adalah sosok yang setia pada tugas, setia pada apa yang menjadi bagiannya. Karena itu kalau orang memaknai silih bakian pamanggih, pakutan-kutan, pagening-gening, ia tidak akan mengurusi urusan batur. Ia tidak akan mengambil bagian orang lain. Karena ia akan konsen fokus dengan apa yang menjadi bagiannya. Ia akan lakukan dengan baik. Ia akan berikan seluruh energi, daya, tenaga, kekuatan. Fokus. Tidak akan merecoki pekerjaan orang lain.
Tidak akan ngurusi tugas orang lain. Dia akan fokus pada tugasnya. Bukan berarti ia tidak peduli ketika ada orang lain tidak mampu melakukan bagiannya. Enggak. Tapi pertama-tama ia akan fokus. Nah, bukankah seringkali fokus kita itu teralihkan? Karena kita terlalu mau mengurusi urusan pekerjaan dan pelayanan orang lain. Sehingga kita lupa untuk melihat bagian kita. Yang ketiga Bapak Ibu, pak puk but. Bisa kompak, tepak kepuk, ente ribut. Pak puk but. Bisa kompak, tepak kepuk, ente ribut. Kira-kira gereja, pelayanan gereja, atau di tempat kita masing-masing dalam pekerjaan, kira-kira kita yang mana? Pak itu sudah ada, bisa kompak, ente dudupak, ente silih sepak, tapi bawa dampak dan menjadi berkat. Apakah pak itu sudah ada? Atau apakah dalam bagian kerja kita dan pelayanan kita, puk itu sudah ada? Sehingga kita apa? Tepak kepuk, tepak hipuk, komo ngarasa dibabuk. Atau yang bagian ketiga. Kalau semua itu ada bagiannya, maka bagian yang ketiga itu but. Ente ribut. Seringkali dalam pekerjaan, dalam pelayanan, justru ribut. Padahal but itu hendak mengatakan ulah ribut, entong gabut, jauh tipa rebut, tebih tipa baliut, bisi eusina butut, mun eusina butut hasilna mung hitut. Gak ada faedah. Yang namanya hitut itu bunyi, wangi, tapi gak ada faedah. Gak ada gunanya. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika tema kita mengingatkan semua ada bagiannya. Dan Yesus melihat peran Maria baik, peran Marta baik. Dua perempuan yang memberikan kesediaan hatinya. Menerima Yesus dengan keramahan, dengan sambutan. Dengan apa yang mereka bisa lakukan dengan pilihan mereka. Maka yang hendak diingatkan pada kita, fokuslah dengan pilihanmu, dengan bagianmu, dengan peranmu, dengan fungsimu. Fokuslah di situ. Kalau fokus tidak mudah teralihkan pada yang lain. Fokus. Tapi kalau tidak fokus akan teralihkan. Akan ngurus bagian orang lain. Dan pada akhirnya ribut. Tentu bukan seperti itu pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekali lagi semua ada bagiannya. Semua punya cara, semua punya pilihan. Dan yang diingatkan kepada kita tentu, apapun pilihan kita, bagian kita, respon kita, bentuk pelayanan kita di gereja gitu ya. Entah pendeta, entah penatua, entah komisi, entah PHRG, bahkan entah anggota jemaat. Bagian kita masing-masing itu lakukan dengan baik. Dengan benar. Sehingga menghasilkan. Punya dampak, jadi berkat. Firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita. Amin.